Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa thana'an lillahi wa li jalalih. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin hadirat shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita masuk pada hari yang ke-14 daripada bulan suci Ramadan, dan tema kuliah zuhur pada siang hari ini adalah Ramadan sebagai madrasah kedisiplinan. InsyaAllah dalam tempo waktu 20 menit kita jadikan duduk kita di tempat ini menjadi duduk yang berkualitas dan membawa manfaat untuk kita semua insyaAllah. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita lihat tentang definisi disiplin, kalau kita Google, kita klik saja atau kita ketik disiplin, maka akan muncul definisi tentang disiplin itu apa. Disiplin adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Itu definisi disiplin. Dan sesungguhnya di dalam Islam itu sendiri punya satu terma yang senafas dengan itu. Sikap ketaatan seseorang terhadap nilai-nilai yang diyakininya, yang kita kenal dengan takwa. Itulah disiplin versi Islam. Karena takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Dan Ramadan adalah satu kawah candra di muka, di mana seorang hamba membuktikan itu kepada Allah. Dan memang tepat sekali kalau Ramadan dijadikan sebagai madrasah kedisiplinan. Segala bentuk ibadah yang kita kerjakan, khususnya amal ibadah puasa, itu harus dengan disiplin. Harus taat, harus patuh dengan aturan yang ada. Kita bisa lihat jamaah sekalian, dari awal kita menentukan awal Ramadan itu sendiri, kita harus disiplin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan asy-syahra ay al-hilal, barang siapa yang menyaksikan anak bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia puasa. Jadi penentuan awal bulan Allah sudah tentukan aturannya, yaitu dengan harus melihat anak bulan itu atau yang kita kenal dengan hilal. Itu aturan dan disepakati oleh semua imam mazhab yang 4 bahwa penentuan awal bulan itu harus ru'yatul hilal. Adapun hisab itu adalah alat bantu kapan kita harus ru'yah. Di situ Allah berikan aturan melalui ayat Qur'annya. Kalau kita korelasikan dengan hadis, hadis pun senada dengan itu. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihatnya, melihat hilal, dan berlebaranlah karena melihatnya, melihat hilal bulan berikutnya. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Apabila tidak nampak olehmu karena mendung, bulannya mungkin ada, tapi ketika dilihat tidak nampak. Kata Nabi, kalau memang tidak kelihatan, melalui proses penglihatan itu, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Itu aturan. Kemudian ketika kita masuk pada ibadah puasa Ramadan, itu juga ada aturan. Setiap orang yang ingin dianggap sah ibadah puasa Ramadannya,
maka ada ketentuan, dia harus berniat dan niatnya harus dimalamkan. Atau dalam bahasa fikihnya disebut tabyitun niyah. Kata Nabi, "Faman lam yubayyitin niyah fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak memalamkan niat, maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak dianggap sah. Ini ketentuan. Walaupun pada puasa sunnah kita dibolehkan berniat walaupun tidak pada malam harinya. Nabi seringkali ketika tidak menjumpai makanan pada pagi hari, kemudian Nabi akan teruskan puasa. Dan Nabi akan puasa pada hari itu. Tapi kalau pada puasa Ramadan, ada ketentuan. Harus disiplin dalam berniat. Kalau kita tidak niat pada malam hari atau paling lewat sebelum fajar terbit, maka tidak ada puasa bagi kita. Ketika proses itu berlangsung, proses ibadah puasa berlangsung, kita diikat dengan aturan-aturan. Selapar apapun kamu, sehaus apapun dirimu, ketika tidak ada orang sekalipun, maka jangan sekali-kali kamu makan di siang hari. Kita patuh pada aturan itu. Seandainya 1 jam sebelum beduk maghrib, kita makan, padahal tinggal 1 jam bapak-bapak, kita batalkan ataupun kita makan ataupun kita minum, maka puasa itu menjadi tidak sah. Kenapa? Karena kita tidak disiplin. Hatta 5 menit sebelum beduk maghrib kita makan, maka seharian yang hampir kita penuhi tadi, karena sebab kita buka lebih awal 5 menit dari beduk maghrib, puasa itu menjadi tidak sah. Kenapa? Tidak disiplin. Makanya ibadah puasa Ramadan ini adalah ibadah yang betul-betul melatih kedisiplinan kita dalam ketaatan. Diharapkan keluar kita daripada Ramadan, kita lebih menjadi orang yang berdedikasi terhadap tanggung jawab, dan itulah yang disebut dengan pribadi yang disiplin. Kita akan terapkan nanti dalam pekerjaan kita. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang berhak kita dapatkan. Itu semuanya berkat kedisiplinan. Dan hadirin jamaah sekalian, baik pada urusan duniawi atau pada urusan ukhrawi, yang namanya disiplin akan melahirkan satu reward yang sama. Apa reward dari kedisiplinan? Kalau kita bekerja, katakanlah kita bekerja di Jam Sostek ataupun BPJS ini, tatkala kita berdedikasi dalam pekerjaan, disiplin dalam pekerjaan kita, yang kita akan peroleh adalah kecintaan. Penghargaan dari siapa? Dari perusahaan tempat kita bekerja. Itulah balasan duniawi bagi orang yang berdisiplin dalam pekerjaan. Begitu juga dalam urusan ibadah. Orang yang berdisiplin dalam ibadah, patuh pada segala aturan-aturan agama, maka mereka akan mendapatkan kecintaan. Kecintaan siapa? Tentunya kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang ibadah puasa ini adalah satu sarana untuk kita menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan para ulama, di antara maqasid utama dari puasa itu adalah at-ta'abbudu lillah wa taqarrubu ilaih. Puasa itu adalah bentuk kehambaan seorang terhadap Tuhannya. Kehambaan itu adalah bentuk takwa, dan takwa kita sebut di awal tadi adalah satu bentuk yang sama dengan disiplin. Ketika orang puasa, dia penuhi segala permintaan daripada Tuhannya. Maka saya katakan tadi, setiap orang yang disiplin akan dapat balasan, akan dapat reward. Berupa apa? Berupa cinta.
Dan itu bisa dibuktikan jamaah sekalian, bahwa memang orang yang sedang berpuasa itu, mereka sedang dicintai Allah. Karena mereka menunjukkan kedisiplinannya kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya adalah satu hadis dari baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Nabi, la khulufu famis saim atyabu indallah min rihil miski. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik, minyak kasturi. Minyak misik dikenal sebagai minyak yang paling harum pada zaman itu. Tidak seperti zaman sekarang dengan berbagai macam brand minyak wangi. Pada zaman itu minyak wangi terbatas sumber-sumbernya. Di antara yang paling wangi adalah misik. Maka dalam hadis itu Nabi mengatakan, sungguh, Nabi gunakan lamu ta'kid itu, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Kan secara hakikatnya Pak, orang puasa itu kan nggak ada yang wangi bau mulutnya, ya. Kita fair-fairan saja bahwa orang yang puasa dia nggak pede dengan bau mulutnya. Semuanya busuk. Kan itu proses alami. Ketika perut kita kosong, acid naik dia kemudian ke rongga mulut kita keluar menjadi bau yang tidak sedap. Apalagi kalau gigi kita ada yang berlubang, maka bertambah bau mulut kita. Intinya atau hakikatnya orang yang puasa nggak ada yang wangi bau mulutnya. Tetapi bagi Allah bau yang busuk itu lebih dicintai daripada bau minyak misik. Kenapa Allah anggap bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi? Karena Allah sedang mencintai kita, Pak. Kita saja sesama manusia kalau sedang kasmaran, sedang jatuh hati, jatuh cinta, apa yang buruk di mata pasangan kita anggap baik saja. Gitu kan? Ada pepatah zaman-zaman kita muda mungkin. Orang kalau lagi jatuh cinta, tai kucing rasanya, tai kucing rasanya coklat. Kenapa? Karena orang yang sedang jatuh cinta buta matanya. Love is blind, kan begitu kata pepatah orang barat. Cinta itu buta. Buta akan apa? Buta akan kekurangan pasangannya. Itulah gambaran mudah yang menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sedang puasa itu sedang dicintai Allah, jamaah. Maka beruntung nih kita yang sekarang ini sedang puasa, sesungguhnya kita sedang dicintai Allah. Kalau kita tahu keadaan ini, kita kepengen setiap bulan adalah bulan Ramadan. Setiap bulan kita berpuasa. Karena kita ingin terus mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung sekali orang yang meninggal dunia dalam keadaan puasa. Sesungguhnya Allah pasti mencintai dia. Seperti ulama yang baru ini meninggal, Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Seggaf, pendiri majelis terbesar anak muda di Jakarta, Nurul Mustafa. Allah pilih kematiannya pada saat sedang melaksanakan saum. Sayyidina Utsman ibn Affan ketika beliau dibunuh oleh para pemberontak di rumahnya, beliau itu memilih berpuasa ketika beliau dibunuh oleh orang-orang yang memberontak itu. Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang diberikan gelar At-Tayyar. Karena apa? Karena Allah menggantikan kedua tangannya yang putus ketika dia dalam keadaan berperang itu digantikan dengan sayap. Waktu itu Sayyidina Ja'far terputus kedua tangannya karena tangannya waktu itu memegang panji. Perang pada waktu itu ditentukan kalau panji itu jatuh maka dialah yang kalah. Dipertahankan mati-matian panji itu. Ketika tangan kanannya ditebas kemudian putus tangannya, diambil dengan tangan kirinya. Tidak mau panji itu jatuh ke tanah. Kemudian ditebas juga tangan kirinya. Maka kemudian dia tidak ingin jatuh itu panji, dia dekap dengan kedua lututnya. Maka pada waktu itu ditikam dia dengan tombak dan kemudian
diambil panji itu oleh Abdullah ibn Rawaha, diselamatkan. Kemudian Ja'far At-Tayyar dibawa pergi dari medan pertempuran, diberikan minum karena kondisinya sudah sangat parah pada waktu itu. Kemudian apa kata Ja'far? Sayyidina Ja'far waktu itu berkata, saya tidak ingin membatalkan puasa saya. Saya ingin buka puasanya nanti di dalam surganya Allah. Dalam keadaan yang sangat genting pada waktu itu, Ja'far tidak mau membatalkan puasanya karena dia tahu orang yang sedang puasa itu sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, keadaan-keadaan yang sedang kita laksanakan adalah keadaan yang sangat dicintai Allah. Bukti lain bahwa Allah sedang mencintai kita jamaah adalah segala permohonan kita yang kita kenal dengan istilah doa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Siapa di antara yang 3 itu? Kata Nabi, yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampailah ia berbuka. Berbuka di sini bukan waktu maghrib, berbuka di sini adalah sampai habis Ramadan, sampai berlebaran. Doanya dalam keadaan dia puasa itu, dalam Ramadan itu dikabulkan oleh Allah, tidak ada yang ditolak. Kenapa Allah tidak menolak doa orang yang berpuasa? Karena Allah sedang mencintai kita. Dan di antara saat-saat yang mustajabah, ada yang paling mustajabah. Saat kapan itu? Saat menjelang buka puasa. Itu yang paling mustajab. Kenapa disebut keadaan tersebut adalah keadaan yang paling mustajab? Karena ketika menjelang buka puasa, itulah puncak rasa lapar seseorang yang berpuasa. Puncak rasa haus, dahaga bagi orang yang berpuasa. Itu puncaknya. 14 jam dia tahan makan minum, pada saat itulah puncaknya. Dia tidak berani menyentuh makanan, dia tidak berani menyentuh minuman. Kata Allah dalam hadis qudsi, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minumnya, dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Maka Allah berikan reward berupa apa? Doa-doa kita mustajab pada waktu itu. Karena Allah sedang mencintai kita. Tapi hari ini jamaah, kita dilalaikan dengan perkara-perkara yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan. Kalau dulu kita dilalaikan dengan program-program TV menjelang buka puasa, kalau hari ini TV sudah jarang kita tonton, handphone yang kita pegang. Menjelang buka puasa, kita jujur menjawab bahwa kita lebih sering megang handphone daripada zikir dan berdoa. Entah apa yang kita tengok dalam handphone kita itu, padahal tidak penting pun. Kadang-kadang kita tengok-tengok WhatsApp, tengok-tengok Facebook, tengok-tengok Instagram. Yang kalau kita nggak lakukan itu nggak ada masalah. Itulah ujian bagi orang yang berpuasa, melalaikan dari saat-saat yang mustajab itu. Guru-guru kita, orang tua kita ngajarin Pak, menjelang buka puasa itu. Saya masih ingat waktu masih kecil-kecil tuh diajarin sama orang tua saya, almarhum. Semua anak sudah di atas meja makan, siap untuk makan buka puasa. Ayo, semuanya baca. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang kita baca. Masya Allah, itulah permintaan yang kita minta pada Allah saat-saat yang paling mustajab itu. Kita nggak minta urusan dunia kita. Kita nggak minta urusan hutang kita dilunaskan. Nggak, itu terlalu ringan bagi Allah. Kita minta apa? Kita minta pada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah masukkan kita ke dalam surga.
Allah lindungi kita daripada neraka jahanam. Ya Allah, itu doa juga yang Nabi ajarkan kepada Aisyah. Ketika Aisyah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jumpa dengan Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca?" Kata Nabi, baca, banyakin baca ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta kemaafan dari Allah, dari kesalahan-kesalahan kita. Orang kalau banyak minta ampun sama Allah, nggak sempat dia minta dengan Allah dengan urusan yang lainnya, maka Allah akan kabulkan apa yang tidak sempat dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya kenapa kita disuruh banyak-banyak minta ampun, minta maaf. Nanti yang lain yang nggak sempat kita minta, Allah akan kabulkan itu. Itu terbukti jamaah. Satu ketika Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau ini waktu itu sudah tidak muda usianya. Entah kenapa Imam Ahmad bin Hanbal teringin datang ke satu negeri, ke satu kampung. Nggak tahu alasannya apa. Datanglah ke kampung itu, ketika sampai di kampung itu waktu sudah agak larut. Maka dia menuju ke masjid setelah sholat Isya, dia bersiap ingin beristirahat di masjid itu. Karena dia musafir, tidak ada yang dia kenal di kampung itu, dia berniat bermalam di masjid tersebut. Ketika dia akan mempersiapkan tempat untuk dia tidur, tiba-tiba dia didatangi oleh penjaga masjid itu. Kalau kita sebutnya marbot. Gak boleh tidur di masjid. Keluar. Masjid bukan buat tempat untuk tidur. Kata Imam Ahmad, saya musafir tuan. Saya nggak punya siapa-siapa di tempat ini. Nggak. Masjid nggak boleh buat untuk tidur. Akhirnya dibawa tuh barang-barangnya, dibawa keluar, taruh di emperan masjid dengan harapan mungkin kalau di emperan masjid diizinkan. Sudah diletakkan di situ, ternyata diusir lagi sama marbotnya. Nggak boleh, di sini juga nggak boleh. Masjid bukan untuk tidur. Wah, ini marbotnya galak. Akhirnya Imam Ahmad mengalah, dia bawa semua barangnya keluar masjid sambil diusir-usir sama orang ini. Di depan masjid itu ada satu kedai roti. Dilihat sama si pemilik kedai, orang tua ini diusir-usir. Dipanggil, "Tuan, kemari. Kenapa Anda diusir-usir?" "Saya ini musafir, saya nggak punya siapa-siapa. Saya ingin bermalam di masjid ini, tapi tidak diizinkan." "Oh, kalau begitu, Tuan tidur di rumah saya. Saya akan siapkan tempat untuk Tuan beristirahat." Akhirnya Imam Ahmad masuk ke dalam. Disiapkan tempatnya, setelah itu dipersilakan. "Silakan Tuan istirahat, saya mau lanjutkan pekerjaan saya." Silakan. Akhirnya orang ini pun meneruskan pekerjaannya, buat roti. Nah, setiap kali dia bekerja, ya, mulutnya nggak pernah terlepas dari istighfar. Lagi ngadon istighfar, lagi bakar istighfar. Imam Ahmad yang tadinya mau tidur, nggak jadi tidur. Dia penasaran, kok orang ini dari tadi istighfar terus. Disamperin sama Imam Ahmad. "Wahai Tuan, saya ingin tanya kepada Anda. Kenapa? Sejak kapan Anda itu punya kebiasaan melazimkan istighfar? Dari tadi saya lihat Anda istighfar terus." Kata si tukang roti ini, "Sejak dulu saya sudah biasa istighfar." Ditanya lagi sama Imam Ahmad, "Ma thamaratu istighfarika?" Apa buah dari istighfar Anda? Kata orang ini, "Tidaklah saya punya hajat, melainkan Allah kabulkan hajat-hajat saya. Cuma satu yang belum dikabulkan sama Allah." "Apa itu Tuan?" "Saya teringin sangat berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Imam Ahmad yang mendengar jawaban itu langsung dia takbir, Allahu Akbar. Ternyata ini yang menyebabkan saya digerakkan untuk datang ke tempat ini. Kenapa Tuan? Sayalah Ahmad bin Hanbal, tukang rotinya yang kaget sekarang. Allahu Akbar. Artinya, semua hajat orang ini, si tukang roti ini, terkabul
Sebab apa? Sebab dia melazimkan istighfar tadi. Bukan orang ini yang menjumpai Imam Ahmad di Baghdad, tapi Imam Ahmad yang mendatangi dia di rumahnya. Begitulah cara Allah. Cara Allah mencintai dan menyayangi orang-orang yang dicintainya. Nah, jamaah, ketika kita berpuasa, kita sedang dicintai Allah. Jangan banyak minta macam-macam. Minta saja ampunan Allah, kemaafan dari Allah. Apa yang nggak sempat kita minta, Allah akan kabulkan semuanya. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya, menambahkan lagi kualitas daripada ibadah saum kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.